Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menghirup udara segar di pagi hari. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah sekian bulan kita tidak menyaksikan hujan, tadi malam Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan hujan dari langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi setelah mati, kering, kerontang. Semoga hujan yang Allah turunkan membawa manfaat dan keberkahan. Semoga hati kita pun senantiasa hidup untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan yang terkadang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa semangat mengkaji risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Ustaz ingin mengulas rangkaian surat-surat yang telah kita bahas, mulai dari surat Al-Mulk, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Haqqah, dan nanti kita akan masuk ke surat Al-Ma'arij. Juz ke-29, jika kita perhatikan, maka hampir semuanya termasuk surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang oleh karenanya para ulama tafsir menggolongkan surat-surat yang ada di juz 29 termasuk Makkiyah, kecuali surat Al-Insan. Para ulama menggolongkannya menjadi surat Madaniyah, walaupun ada beberapa para ulama masih tetap menggolongkan surat Al-Insan itu menjadi surat Makkiyah. Ya. Kita bisa melihat ciri-ciri atau pembahasan-pembahasan surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yaitu tentang pertama
tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bukti-bukti kemahaesaan Allah, keagungan Allah yang biasanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam surat-surat Makkiyah ini dengan kondisi alam, ya, jagat raya yang menjadikan kita semuanya berpikir, jagat raya ada, ini siapa yang mengadakan? Jagat raya teratur ini siapa yang mengatur? Jagat raya yang indah ini siapa yang membentuknya? Ya. Kemudian yang terakhir, biasanya surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang situasi dan kondisi orang-orang beriman di akhirat dan bagaimana kondisi mereka yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah itu dari segi pembahasannya memang sangat banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan jagat raya, kemudian ditarik dari paparan-paparan tentang jagat raya ini, kemahaesaan, kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dengan pola bahasa yang to the point, yang pendek-pendek tapi sangat berisi, penekanannya sangat kuat sehingga hati dan pikiran kita terdorong untuk melakukan perenungan-perenungan mendalam terhadap jagat raya dan didorong untuk menemukan setiap hikmah-hikmah yang ada pada penjelasan ayat dan jagat raya itu, sehingga kita akan menemukan sebuah pola, ya, yang sangat indah, pola tadabbur terhadap ayat yang disebutkan ilahiyah, ya, basisnya ilahiyah, pola tadabbur terhadap jagat raya yang basisnya ilmiah, yang landasan ilahiyah, keimanan dan landasan ilmiah dalam berfikir itu akan mendorong pada amaliyah, ya, gerakan kita yang bukan hanya sekadar tahu bahwa Allah yang menciptakan, bukan hanya sekadar tahu bahwa jagat raya ini diciptakan, akan tetapi mendorong kita untuk mengamalkan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi polanya ilahiyah, ilmiah dan amaliyah, ya. Karena Islam memang bukan hanya untuk diyakini. Islam juga bukan hanya sekedar agama yang menyodorkan berbagai macam teori, akan tetapi semuanya itu agar menjadi sebuah gerak amal yang terus menerus sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pola Makkiyah itu akan sangat mengena, ya, karena langsung disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam contoh kasus di jagat raya. Contoh dalam surat Tabarak atau surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala ajak kita untuk berfikir, ya, mulai dari penciptaan manusia, penciptaan jagat raya, ya, penciptaan jagat raya, kemudian Allah uji manusia, kemudian bagaimana orang kafir kondisinya, ya, di akhirat padahal sudah diutus kepada mereka nazir, ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan rizki. Allah tantang mereka dengan bala tentara, yang sebelum kedua itu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kemahakuasaan Allah kepada burung, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan seluruh manusia atas nikmat pada dirinya, yaitu mulai diaktifasi oleh Allah pendengaran, penglihatan dan juga hatinya,
Dan kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagaimana kondisi bumi jika Allah Subhanahu wa taala hilangkan airnya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Itu kan semuanya empiris. Ya, empiris itu bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa dirasakan langsung oleh jasad kita. Ya. Kajian empiris di dalam Islam, ya, bukan hanya sekedar ingin menunjukkan sesuatu sehingga kita bisa melihat, ingin memperdengarkan sesuatu sehingga kita mendengar, ya, ingin merasakan sesuatu sehingga kita merasa, bukan hanya untuk itu. Akan tetapi bagaimana yang ditunjukkan oleh Allah dari segi penciptaan, dari segi bunyi, dari segi apa yang bisa kita rasakan, semua itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditarik di awal ayat, ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana dengan surat Al-Qalam? Ya, di dalam surat Al-Qalam kita bisa melihat bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan risalahnya. Ada cara pandang yang berbeda. Orang-orang kafir memandangnya bahwa Nabi Muhammad itu orang gila, ya kan? Penyihir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ kita bisa melihat, ya, apa yang dijelaskan dalam surat Tabarak tentang apakah pernah datang kepada kalian nazir, ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Qalam itu menjawab itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian selamat. Akan tetapi sikap kalian terhadap nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala justru menganggapnya sebagai orang gila. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia malah dianggapnya oleh manusia sebagai orang gila. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi sebuah keyakinan tanpa ragu dalam hati manusia termasuk kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang sangat agung. Tidak ada ayat yang disematkan kepada Nabi dan Rasul, apalagi kepada manusia biasa dengan karakter wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak ada kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu kita bisa lihat bagaimana situasi dan kondisi manusia yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Ya, jika dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna balawnahum, kami telah berikan ujian. Walaupun yang lebih tepatnya sebenarnya bukan ujian, akan tetapi siksa. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menyiksa ashabal jannah. Siapa? Pemilik kebun. Ya, pemilik kebun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa disiksa? Ya, jika dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan siksa di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan siksa di dunia kepada mereka pemilik kebun, karena pemilik kebun itu rusak pada dua sisi. Apa itu? Pertama, hablun minallah, hubungan dia dengan Allah, karena dia akan melakukan segala sesuatu, ya, dia akan melakukan
seakan-akan yang mengatur kehidupannya itu dirinya sendiri, sehingga tidak lagi dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan insya Allah. Padahal apa yang akan kita lakukan semuanya harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan lupa mengucapkan insya Allah, karena semua hal ada dalam tahta masyiatillah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kerusakan dari ashabul jannah, pemilik kebun itu. Yang kedua, rusak dari segi hablun minan nasnya, karena mereka akan panen tapi mereka sudah meniatkan tidak mau memberi kepada fakir miskin. Ya, agar mereka tidak diminta oleh fakir miskin, mereka akan panennya di pagi hari ketika manusia dalam kondisi mungkin lelap tidur, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka semuanya dengan dihabiskannya kebun-kebun mereka, sehingga kebunnya fa asbahat kasorim, ya, seperti malam gelap gulita, berarti gosong semuanya karena tanah terbakar. Nah, ini diantara pelajaran yang sangat besar yang bagi manusia, ya, bagi kita ini semuanya langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita, ya. Kita dengar dan kita merasakan. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat bagaimana argumentasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apakah kalian masih tidak mau, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah kalian masih menyamakan orang-orang Islam dengan orang-orang banyak dosa? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Ini kan pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang masih tetap tidak mau beriman. Ya, pertanyaannya apa? Masa iya? Coba kalian pikirkan, masa iya orang Islam sama dengan orang kafir? Ya. Yang menyamakan orang Islam dengan orang kafir ini agama baru, yaitu agamanya pluralisme. Beda antara pluralitas dengan pluralisme. Kalau pluralitas itu sebuah sunnatullah dalam kehidupan, ya, kita berbeda-beda. Tapi kalau pluralisme bahaya, itu agama baru. Kenapa? Karena pluralisme meyakini semua agama sama. Kok bisa semua agama sama? Masa iya yang nyembah patung dengan yang nyembah Allah sama? Ya, masa iya yang nggak punya nabi dengan yang punya nabi sama? Masa iya yang punya kitab suci yang terjaga sampai hari ini dengan kitab sucinya sudah dicampur aduk persis seperti madu dan racun sama? Ya, kan tidak mungkin kan? Ya. Apa landasan Anda memilih itu apa? Malakum kaifa tahkumun? Ini kan ditanya logika kita apa? Apa argumentasi Anda? Ya. Atau mungkin ada jurnal, ada kitab yang Anda baca, ya, amlakum kitabun fihi tadrusun, apa landasan ilmiah, referensinya? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama dari segi keyakinan, ideologi, kedua dari segi cara berpikir Anda, malakum kaifa tahkumun. Kalau yang ketiga dari segi referensi, apa yang menguatkan pendapat Anda itu apa? Itu kan tidak ada semuanya, ya. Atau yang keempat itu apa? Amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Atau ada MOU dengan Allah gitu. Kalian menjadi kafir seperti itu karena kalian sudah dapat SK, sudah dapat MOU bahwa kalian akan masuk surga. Tidak mungkin orang-orang yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir diutus kepada mereka, kepada kita. Tidak mungkin mereka yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu mendapatkan balasan surga. Tidak mungkin. Kenapa? Masalahnya surga itu ada tiket bookingnya, ada kuncinya, yaitu tiket bookingnya itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang memegang tiket bookingnya bisa masuk, dan siapapun yang tidak punya tiket bookingnya maka dia tidak akan pernah bisa masuk.
ya, masuk ke bioskop saja harus punya barcode, masuk ke surga masa dibebaskan? Enggak mungkin lah, betul nggak? Masuk ke ruangan-ruangan tertutup saja kita harus punya passwordnya, harus punya barcode-nya. Masa ke surga kita tidak punya apa-apa? Enggak mungkin lah. Naik pesawat saja kita harus beli tiketnya, masa masuk surga tidak punya tiketnya? Maka milikilah tiket itu, ya. Terus nanti sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dalam surat Al-Qalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada salah seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Hal itu untuk memberikan gambaran bahwa kita sebagai umat Islam, ya, pengikut para nabi dan para rasul harus sabar, ya. Dengan kesabaran memegang akidah yang benar, dengan kesabaran dalam ketaatan, itulah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Itu surat Al-Qalam. Kemudian kemarin kita membahas surat Al-Haqqah, ya. Al-Haqqah itu terambil dari kata hakun, ya. Hak pasti, benar, pasti datang. Pertanyaannya apa? Ya, yang pasti benar itu apa? Yang pasti datang itu apa? Yang pasti terjadi itu apa? Maka di sini dimaksudkan bahwa al-haqqah itu adalah al-qiyamah. Maka bagaimana kondisi kiamat itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semuanya dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Diulang-ulang dengan gaya bertanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istifham inkari. Istifham itu pertanyaan, inkari itu yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa bertanya tapi tidak butuh jawaban? Litanbih. Allah bertanya kepada manusia bukan berarti Allah tidak tahu, tapi agar seluruh manusia tanbih, memperhatikan ini, ya. Kiamat itu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Mati, ya. Semua kita pasti akan mati, dan bukti kematian itu diatur oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kematian akan tiba, ya. Dan kita tidak bisa mengajukan kepada Allah, ya Allah saya pengen mati besok lah, saya pengen mati sepekan lagi, saya pengen mati 1 tahun lagi. Nggak bisa, ya, karena kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Allah yang berkuasa mengatur siapa yang mati dan siapa yang hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jika itu terjadi pada diri kita, maka itu juga yang akan terjadi pada jagat raya. Itulah yang disebut dengan kiamat kubro. Kiamat sugro terjadi pada setiap diri kita, kiamat kubro terjadi pada jagat raya. Bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghidupkan dan mematikan, untuk menjaga dan menghancurkan, itu telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Betul nggak? Ada yang disebut dengan kaum Tsamud, ada yang disebut dengan kaum 'Ad, ya. Yang semuanya itu Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, tapi mereka justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat apapun kaum Tsamud, sehebat apapun kaum 'Ad, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Begitu juga ada para penguasa yang hebat luar biasa, kekuasaannya penuh kekuasaannya, tapi ternyata akhir hayatnya justru dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Itulah Fir'aun, seorang raja yang zalim, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia dengan air laut. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Ya.
itu kiamat sugro bagi setiap generasi, mati, hancur, punah. Bagaimana dengan kiamat yang selanjutnya, yaitu kiamat kubro? Nah, baru disebutkan di ayat ke-13-nya, fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Ini semuanya menjelaskan tentang bagaimana ngerinya hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan segala apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi ini, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah peringatan bagi kita. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Allah tahu di antara manusia itu ada yang bertakwa, ada juga yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di surat sebelumnya seperti surat Al-Qalam disebutkan dengan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Muslim dan mujrim. Kalau di sini disandingkannya muttaqin dan mukadzibin, orang-orang bertakwa dan orang-orang yang membohongkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Tetap ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mana orang yang akan beruntung dan siapa mereka yang merugi. Orang-orang beriman, mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang muttaqin, mereka lah orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang merugi, mereka adalah orang-orang mujrim, banyak dosa, dan orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Nabi, mendustakan yaumul qiyamah, tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian, tidak mempersiapkan dirinya untuk hidup di akhir zaman, dan ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan jagat raya ini. Ikhwani azakumullah, ini adalah peringatan-peringatan yang sangat penting untuk terus kita perhatikan, ya. Dan insyaallah besok kita akan masuk ke surat Al-Ma'arij, ya. Al-Ma'arij itu terambil dari kata mi'raj, naik. Maka dalam surat Al-Ma'arij nanti kita akan membahas, ya, seperti apa mi'rajnya para malaikat, ya. Selain nanti akan dibahas hari kiamat, karena masih erat kaitannya dengan surat Al-Haqqah. Al-Haqqah menjelaskan tentang hari kiamat. Nanti Al-Ma'arij kita akan mendapatkan bagaimana kondisi hari kiamat, ya, dan juga bagaimana ruh naik, kemudian bagaimana para malaikat itu naik, kemudian kita akan mendapatkan siksa yang lebih detail lagi bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah dan bagi mereka yang banyak dosanya. Kalla innaha lava nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Ya, nanti ada neraka lava namanya, nazza'atan lisyawa, yang akan mencabut kulit, ya, manusia. Bagaimana mungkin orang yang masuk ke dalam neraka itu bisa lari? Kalau di ayat sebelumnya khudhuhu faqullu, ya, di surat apa tuh? Al-Haqqah, ya, khudhuhu faqullu. Kalau di surat Al-Ma'arij nanti akan ada tad'u man adbar wa tawalla. Dia akan mencari man adbar wa tawalla, yang lari dan berpaling dari neraka lava itu. Jadi dicari itu sampai penduduknya didapatkan semua dan masuk ke dalam neraka lava. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita wajib banyak berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca rangkaian surat-surat yang ada di juz 29, karena semuanya itu sangat mengerikan sebenarnya. Jika kita masih tidak wa'a, tidak mengerti, tidak sadar diri atas apa yang akan terjadi, terutama siksa akhirat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita akan terlena dengan kehidupan ini. Insyaallah surat Al-Ma'arij secara khusus besok kita akan jelaskan petanya,
seperti apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, semoga Allah berikan kesadaran, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang sempurna kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.